nggak usah Pak Oto segala Hotman Paris ikut-ikutan segala, percuma. Mau lawyer 10 kayak dia juga nggak bakalan bisa menang, saya kasih tahu. Kamarudin Simanjuntak ngaku siap bantu bebaskan Jessica Wongso. Kalau si Jessica datang ke saya bersedia. Saya bersedia menolong dia. Ya, itu komitmen saya. Saya bersedia menolong dia. Kalau memang dia menyerahkan masalahnya ke saya. Kalau saya ya, dari segi ilmiah, tidak ada hal yang bisa menjerat Jessica dari segi ilmiah. Misalnya saksi, tidak ada saksi yang melihat dia memakai racun atau memasukkan racun atau menggunakan racun. Kemudian dari segi surat juga tidak ada. Cuman kalau dari segi pendapat, ya ahli biasanya itu ahli berpendapat begitu loh. Jadi kalau menurut pendapat saya, Jessica itu belum ada hal yang positif yang mengatakan dia meracun. Hanya hakim mengatakan dia nangisnya itu air mata keluar tapi tidak keluar air hidung gitu loh ketika dia menangis. Kemudian ada yang mengatakan celananya hilang, padahal menurut keterangan dari para pengacaranya, celana itu dibuang adalah karena sudah 3 hari tidak dicuci, jadi ya dibuang, disampahkan begitu dan sebagainya. Jadi menurut pendapat saya itu perlu kajian lagi secara ilmiah, apakah dia membunuh atau tidak. Kalau tidak yakin dia membunuh, ya dibebaskan. Ya, setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di platform streaming berbayar, kini perdebatan pro dan kontra pun justru mencuat, di mana tak sedikit warganet yang merasa janggal dengan kasus kopi sianida itu hingga menilai jika Jessica Wongso terpidana pembunuh Mirna yang tengah dihukum penjara selama 20 tahun bukanlah pelakunya. Atas hal tersebut, netizen pun akhirnya berkomentar agar Kamarudin Simanjuntak membantu Jessica Kumala Wongso. Lantas, apa tanggapan Kamarudin Simanjuntak atas permintaan netizen tersebut? Akankah Kamarudin Simanjuntak bersedia bergabung dengan Otto Hasibuan untuk membebaskan Jessica Wongso dari pesakitan di penjara? Kalau saya bersedia, kalau si Jessica datang ke saya bersedia. Saya bersedia menolong dia. Itu komitmen saya. Saya bersedia menolong dia. Kalau memang dia menyerahkan masalahnya ke saya. Pasti kita akan mengajukan PK. Ya. Tapi saya hanya ingin Krisnamurti membuka kepada publik. Jujurlah, kenapa Anda tidak otopsi? Itu aja saya tanya. Anda kan bujuk-bujuk Darmawan Sadikin untuk otopsi. Tapi setelah dibawa ke sana, kenapa Anda tidak otopsi? Anda bilang kan kalau tidak otopsi kan case closed. Tapi kenapa Anda bawa ke pengadilan? Tolong Krisnamurti jawab hal ini. Kalau tidak bisa, dengan hormat, mungkin Pak Kapolri dengan hormat. Mungkin Pak Kapolri boleh bertanya, nggak usah diperiksa, ditanya aja. Masyarakat pengen tahu, saya juga pengen tahu. Ini kesempatan emas buat kita, buat pemerintah, buat Ketua Mahkamah Agung, buat Kapolri, buat Presiden, untuk menunjukkan negara kita ini negara hukum. Itulah tanggapan Kamarudin Simanjuntak, di mana secara tegas ia pun siap membantu Jessica Wongso dalam menghadapi kasus kopi sianida jika Jessica Wongso sendiri mempercayakan dan menyerahkan masalah tersebut kepadanya. Selain itu, saat mui oleh tim intensif investigasi di kantornya,
Kamarudin Simanjuntak memberikan tanggapannya atas dipersalahkannya Jessica Wongso atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin yang merupakan sahabat Jessica. Benarkah Kamarudin pun merasa jika Jessica Wongso tidak layak dipersalahkan atas kematian Mirna? Kalau saya ya, dari segi ini ya, tidak ada hal yang bisa menjerat Jessica. Dari segi ini ya, misalnya saksi, tidak ada saksi yang melihat dia memakai racun atau memasukkan racun atau menggunakan racun. Kan udah 7 tahun yang lalu dia korek-korek lagi, itu mau ngapain coba? Terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada yang meringankan. Ya, dari hal ilmiah, tanggapan Kamarudin bahwa tidak ada hal yang bisa menjerat Jessica karena tidak ada saksi satupun yang melihat Jessica memasukkan racun sianida ke dalam kopi. Hingga surat pun tidak ada. Dan Kamarudin pun menilai jika kasus ini perlu dikaji kembali. Apakah benar Jessica membunuh atau tidak? Dan jika tidak membunuh, Kamarudin meminta Jessica Wongso untuk segera dibebaskan. Tak hanya itu, Kamarudin pun memberikan penilaian bahwa hakim dan jaksa terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan jika Jessica Wongso bersalah atas kematian Mirna. Lantas, apa alasan Kamarudin untuk memberikan penilaian tersebut? Terburu-buru, jelas terburu-buru. Menurut saya, majelis hakim itu terlalu berani dan jaksa juga terlalu berani menentukan sedemikian rupa. Jadi otopsi itu sangat perlu untuk memastikan apakah Jessica itu meracun apa tidak. Dan belum tentu juga Jessica pelakunya. Bisa saja keluarga dekat yang lain. Kalau misalnya dibeli otopsi, dibeli racun, dibeli di mana? Harus bisa dibuktikan. Ya memang ya, saya selalu katakan saya nggak tahu apa yang Tuhan mau dengan kejadian ini. Ini memang perkara ini adalah hutang profesi saya. Saya katakan sebagai hutang profesi karena bagaimana ya, saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum. Pahit tidak. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica pakai racun. 1 million itu berapa ya? 1 juta persen kan? Beda Otto Hasibuan, beda pula pernyataan ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, yang begitu yakin jika Jessica Wongsolah pembunuh sang anak. Dan ia pun yakin jika Jessica membunuh Mirna dengan racun sianida. Namun, beberapa hari sebelumnya, Dr. Jayasurya Atmaja, dokter forensik yang menangani jenazah Mirna Salihin, terlihat berstatement bahwa seharusnya majelis hakim dan jaksa melakukan otopsi terhadap jasad Mirna sebelum mengambil keputusan jika Jessica bersalah. Dan hal tersebut juga didukung sepenuhnya oleh Kamarudin yang juga mempertanyakan mengapa jasad Mirna tidak diotopsi, padahal dari otopsi bisa memastikan jenazah dibunuh atau tidak. 0,2 itu tidak pernah mematikan. Mematikan kalau 150 mg. Oke. Kalau 150 mg pasti kecium baunya. Saya tidak cium bau. Iya.
dokter yang buka si Mirna 2 hari kemudian tidak mencium bau, jadi tidak ada. Ya itu memang gejala. Jadi kita bilang orang ini keracunan cyanida kalau ada 3 minimal gejala. Pertama dia mukanya biru, merah. Yang kedua ada baunya yang kita bisa cium, dan yang ketiga lambungnya merah. Itu 3-tiganya kagak ada. Dan kemudian yang bikin kita bilang ini racun apa enggak, ketemu racun di dalam lambung dan ketemu tiosianat di dalam hati, darah dan urin. Itu nggak ada semua. Oke. Yang ada cuma 0,2 itu kan bikin mati, 150 baru bikin mati. Ini kan ada korban. Korban katanya karena minum cyanida. Layaknya lah korban itu diotopsi. Diotopsi untuk diperiksa bagian dalamnya. Apakah dia betul mati karena cyanida. Tapi sampai sekarang kan nggak diotopsi. Lalu bagaimana memastikan bahwa dia dibunuh karena cyanida? Diotopsi itu dibedah, diperiksa bagian dalamannya, apakah dia memakan cyanida, diperiksa lambungnya, diperiksa hati dan sebagainya, apakah dia makan cyanida atau tidak. Nah kalau ini kan tidak ada. Jadi menurut saya itu Polda Metro Jaya, CQ jaksa, CQ hakimnya itu terlalu memaksakan bahwa meninggal karena cyanida. Otopsi itu bukan memperkuat untuk memastikan seseorang dibunuh atau tidak. Terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak ada yang meringankan. Oleh karena itu pada netizen saya minta tolong berjuanglah dengan cara yang Anda bisa lakukan. Ya kita tidak perlu menghakimi polisi, tidak menghakimi hakim, tidak menghakimi jaksa. Enggak, saya tidak ingin hakim dibenci, saya tidak ingin jaksa dibenci, saya tidak ingin polisi dibenci. Tidak. Tapi kalau ada kekeliruan, kan nggak ada salahnya diperbaiki. Semua orang bisa salah, ya. Saya selalu katakan, pengacara jahat ada, pengacara baik ada, hakim baik ada, hakim jahat ada, polisi jahat ada, polisi baik ada. Saya berharap masih ada polisi yang baik, masih ada hakim agung yang mulia, betul-betul mulia, ya kan? Masih ada pengacara yang betul-betul jujur melakukan itu. Lalu, seperti apa Kamarudin yang sempat berstatement